Oke, kita masuk ke fire protection design ya. Jadi untuk membahas tentang fire protection, kita hitung dulu untuk bebannya. Di beban permanennya 17,6, kemudian beban variabelnya 24,8. Kita cari rasionya antara keduanya. Didapatkan nilai 1,41. Nah, kemudian kita hitung ini. Kita hitung ini faktornya, didapatkan nilai 0,57. Persamaannya bisa dilihat di persamaan 3,31 ya. Kemudian dari penghitungan sebelumnya, di sesi sebelumnya kita sudah menghitung beban maksimum yang akan terjadi di tengah bentang adalah sebesar ini. Momen maksimumnya 563 kN. Kemudian kapasitas momennya, tahanan momennya adalah 709 kN. Ini sudah kita hitung di sesi sebelumnya. Nah, maka akan didapatkan resistance rasionya itu sebesar 0,57 dari yang tadi ini. Dikalikan dengan 563 dibagi 709, dapatkan nilai 0,45. Nah, untuk fire protection-nya kita akan rancang seperti ini kurang lebih. Jadi akan kita penuhi bagian webnya dengan beton dan diperkuat dengan semacam inilah tulangan untuk memegangi betonnya. Nah, untuk membuat seperti ini kita perhatikan pasal-pasal yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada 4 persyaratan ini. Ini harus terpenuhi semua. Jadi persyaratan A, B, C, dan D harus terpenuhi semua. Jadi kita akan membuat seperti ini dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi. Oke, untuk steel beam dengan tinggi 406 dan lebar 178 ya, ini penampang yang kita pilih pada sesi sebelumnya ya. Itu kalau kita plot di grafik ini, B-nya 178 berarti di sekitar sini, kemudian H-nya 406 berarti sekitar sini, maka akan ketemu titik yang ini, titik H ini. Posisinya di sini. Kemudian resistance rasionya tadi kan 0,45 ya. 0,45. Nah, berdasarkan grafik ini cocok ya. Jadi dia nilainya tidak. Untuk posisi ini dengan 0,45 berarti kan dia kurang dari 0,5. Kalau kita lihat di grafik ini, batasan dia butuh tambahan penulangan adalah apabila nilai resistance rasionya di atas 0,7. Nah, berdasarkan grafik, itu kita dapatkan dia masih kurang dari 0,7. Kalau berdasarkan hitungan, dia nilainya 0,45. Berarti kurang dari 0,5. Nah, keduanya memberikan penjelasan bahwasanya tidak diperlukan tambahan tulangan. Tetapi tetap kita perlukan tulangan untuk memegangi beton yang akan kita pasang itu untuk fire resistance. Nah, untuk persyaratannya, untuk tulangan yang ada di tengah itu, sekurang-kurangnya diameternya adalah 6 mili. Untuk sengkangnya, yang bentuknya seperti sengkang memutar itu sekurang-kurangnya 6 mili diameternya. Kemudian cover betonnya atau selimut betonnya sekurang-kurangnya 35 mili. Kemudian jarak antar sengkangnya 250 maksimal. Yang tadi selimut betonnya maksimal ya, maksimal 35. Kemudian jarak antar sengkangnya 25 cm atau 250 mili dan memakai tulangan memanjang minimal 8 mili di pojok-pojoknya. Nah, untuk metodenya bebas, mau dilas boleh, mau ditembuskan boleh, tembuskan ke web bajanya atau bisa juga pakai stud gitu. Nah, kurang lebih nanti akan jadinya seperti ini. Jadi ini memutar gitu ya. Ini tulangan yang 6. Ini tulangan yang 6, diameter 6. Ini ditembuskan seperti itu. Yang ini dilas, boleh juga seperti itu. Nah, ini yang tulangan 8, memanjang bagian pojok-pojoknya. Dipasangnya di pojok-pojoknya seperti itu. Kemudian concrete covernya ini 35 mili. Dan jarak ini dipasang yang sengkangnya ya, yang diameter 6 ini dipasang tiap 250 mili. Seperti itu. Jadi kira-kira pemasangannya seperti ini. Pada saat terjadi kebakaran,
Yang bagian atas itu sudah terlindungi oleh composite slab ya. Nah, kemudian webnya ini terlindungi oleh konkrit yang ini. Jadi setidak-tidaknya composite slab-nya ini sudah membantu menahan lentur ketika kebakaran, dan kalau kita bicara vertical shear, maka komponen utama yang menahan vertical shear adalah bagian web dari steelnya ya. Di bagian ini yang menahan. Nah, kalau sampai terjadi kebakaran dan tersentuh api kan baja ini gampang sekali leleh dibandingkan dengan beton. Maka betonnya sudah disiapkan untuk mensupport bagian web ini. Jadi insya Allah gitu kan. Bagian lentur sudah aman ditahan oleh composite slab. Bagian shear untuk menahan geser itu sudah aman ditahan oleh beton ini.